Di mata Allah pun titah itu jahat, sebab itu dihajarnya orang Israel. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Allah tidak senang dengan sensus itu, dan ia menghukum orang Israel. 1 Tawarik 21 ayat 7. Sensus dan hukuman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 17. Masih tentang Daud yang posisinya saat ini telah menjadi raja. Kita tahu dari Alkitab bahwa Allah lah yang memilih Daud menjadi raja atas umatnya. Kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi Daud sehingga Daud menjadi tolok ukur bagi raja-raja sesudahnya dengan sebutan salah satunya berbunyi demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Bahkan Mesias atau Kristus pun disebutkan sebagai keturunan Daud. Daud begitu istimewa di hadapan Allah. Tetapi pernahkah kita memikirkan bahwa Daud yang begitu istimewa di hadapan Tuhan itu jatuh dalam dosa? Pernahkah kita membayangkan orang yang begitu istimewa dalam pilihan Tuhan itu mengalami dihukum oleh Tuhan karena apa yang diperbuatnya itu jahat? Nah saudara, perikop kita hari ini membuka sebuah rahasia bahwa Daud yang begitu istimewa di hadapan Allah pernah mengalami suatu pengalaman yang menegangkan, bahkan menakutkan, karena dihukum oleh Tuhan Allah yang begitu menyayanginya karena apa yang diperintahkan Daud itu ternyata jahat di mata Tuhan. Sekalipun Allah sangat menyayangi Daud dan menempatkannya sebagai seseorang yang istimewa, Tuhan Allah tidak menutup mata terhadap perbuatan jahat Daud. Atau Tuhan pura-pura tidak tahu terhadap perbuatan jahat Daud. Mengapa demikian? Karena Allah itu kudus. Maka dalam kekudusannya Allah yang mengasihi Daud itu menghukum Daud sampai ia bertobat. Saya mengajak kita merenungkan sejenak firman ini. Memang kita tidak melakukan langsung dengan tangan kaki kita. Memang kita tidak turun langsung dalam mengeksekusi perbuatan jahat itu. Kita seperti halnya Daud hanya memerintahkan saja karena punya kuasa untuk memerintahkan bawahannya. Bisa jadi tangan dan kaki kita bersih terhadap bukti-bukti perbuatan jahat itu. Tetapi di hadapan Tuhan, sekalipun kita hanya menyuruh atau memerintahkan apa yang Tuhan larang dengan tegas, maka artinya sama jahatnya di mata Tuhan. Sebab Tuhan melihat pikiran kita yang tersembunyi dan hati kita yang tidak kelihatan itu. Jadi Allah tidak pernah berubah kasih-Nya kepada kita. Tetapi karena kekudusannya, Ia menghajar kita supaya kita bertobat dan menghormati kekudusannya. Ayat pertama dengan jelas dimulai begini. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Daud tahu persis bahwa Allah melarang untuk melakukan sensus itu. Ada di PL, tahu persis. Namun pada waktu itu posisi Daud sudah sangat kuat. Ia sangat berkuasa dan disegani lawan-lawannya sehingga ia Daud terbersit untuk menghitung atau memerintahkan sensus untuk mengukur seberapa besar kekuatan yang dimilikinya sehingga ia kokoh dan berkuasa sedemikian besar. Cara kerja iblis adalah memberikan ide-ide saja, tidak memaksa, tidak mengancam, hanya memberikan ide-ide, di mana ide-ide itu justru berlawanan dengan firman Tuhan. Dan akhirnya berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka." Sebenarnya Daud bisa membatalkan perintahnya itu
sebab sudah ada tanda-tanda penolakan dari Yoab, orang yang sangat dipercaya dan telah berjasa dalam perjalanannya hingga memegang tampuk kekuasaan seperti yang dicapainya hari ini. Yoab berkata begini, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan karena hal itu? Ternyata Daud tidak menggubris saudara peringatan itu. Namun yang namanya titah raja terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel itu ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Yoab sangat mendukung Daud. Yoab setia dan loyal kepada Daud. Dan ia sangat menghormati Daud. Ia sudah berusaha memperingatkan Daud akan perintahnya yang jahat itu, tetapi ia tidak dapat menolak. Bagi saya, keputusan Yoab sangat brilian. Ia hanya melakukan sebagian saja sebab ia tahu bahwa titah raja itu sangat keji dan ia tidak menghitung orang Lewi dan Benyamin. Keputusan Daud berujung malapetaka. Allah mengirimkan tulah yang menewaskan 70.000 orang Israel. Dan Daud menjadi sadar dengan hukuman itu dan menyadari kesalahannya setelah melihat akibat yang mengerikan. Aku telah berdosa dan jahat. Tetapi domba-domba ini apakah yang telah mereka berbuat, di ayat 17. Daud jatuh dalam perbuatan jahat dalam titahnya itu ketika posisinya sudah kuat, ketika hidupnya sudah mencapai puncak kekuasaan, ketika kemenangan demi kemenangan telah dicapainya, dan ketika semua musuh dapat dihalaunya dengan mudah. Daud jatuh ketika tidak lagi mendengarkan nasihat dari orang-orang terdekatnya, dari orang-orang yang mendukungnya selama ini, dari orang-orang yang berada dalam garis terdepan perjuangannya. Daud jatuh ketika ia mulai melihat dirinya sebagai pusat keberhasilan dan kemenangan. Daud jatuh ketika kesombongan mulai mengintip dalam hatinya. Cara Tuhan menyelamatkan hidup orang-orang yang dicintainya adalah dengan hukuman dan hajaran sampai terasa di tulang-tulangnya, supaya bertobat dan menghormati kekudusan Allah. Selamat ulang tahun Ibu Ong Siew Kim, selamat ulang tahun KW Tabita GKT Banyuwangi yang ke-39. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.